Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang pengolahan data. Semoga bermanfaat untuk anak-anak yang belajar di rumah. Di sini saya akan mulai langsung ke nomor 1. Pada nomor 1 ini, dari data berikut, jika KKM 75, maka yang belum tuntas ada titik-titik siswa. Pada soal ini, kita bisa lihat nilai yang di bawah 75 tuh ada 65 dan 70. Nah, di sini kan KKM-nya 75. Artinya, nilai yang tidak tuntas itu adalah nilai yang di bawah KKM ini. Nilai yang di bawah KKM ini ada 65 dan 70. 65 ada berapa? 65-nya ada 5, maka di sini kita akan tulis. Artinya 65 tadi ada 5 ditambah dengan 70 ada berapa? 70 ada 9, berarti 5 ditambah 9. 5 tambah 9 berapa? 14. Maka jawaban untuk nomor 1 sini adalah 14. Oke, ini nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Perhatikan tabel jumlah buku di perpustakaan SDN Salatiga 03 berikut. Nah, di sini ada tabel ya, jenis buku, frekuensi, kemudian pertanyaannya grafik batang atau diagram batang yang sesuai dengan data di atas adalah. Di sini kita akan lihat pilihan jawaban yang benar yang mana. Dari PPKN dulu. PPKN ada 20. Kita lihat yang pilihan opsi A. PPKN 20. Sementara pada data tadi, pada tabel di sini PPKN 20, di sini PPKN 60. Berarti A ini bukan jawaban. Tidak usah kita lihat lagi. A ini bukan jawaban. Kita lihat ke B. B PPKN 20. Oke, B mungkin termasuk ya. Kita centang dulu. Kemudian yang C PPKN 20 juga termasuk. Kemudian yang D PPKN 20 juga termasuk. Artinya di pilihan yang akan kita lihat lagi adalah B, C, dan D. Yang A tidak usah kita lihat lagi. Selanjutnya ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 45. Di sini yang B, bahasa Indonesia 45. Ya, benar. Yang C, bahasa Indonesia 45 juga benar. Yang D, bahasa Indonesia, nah, di sini bahasa Indonesia 25. Sementara pada soal tadi, pada data tadi adalah tabel bahasa Indonesia itu 45. Berarti D juga bukan termasuk. Tidak usah kita lihat lagi. Maka lanjut ke matematika. Matematika ada 30. Lihat di sini yang B dan C yang kita lihat sekarang. Matematika 30. Ya. Di sini matematika bukan 30 ya, tapi di bawah 30 nilainya agak ke atas, berarti sekitar 21 atau 22. Maka di sini B bukan jawaban, maka sudah jelas berarti jawaban yang tepat adalah C. Di sini matematika 30, IPA 25 tepat ya. Dan IPS 50. Berarti jawaban untuk soal ini adalah C. Lanjut ke nomor 3. Diagram lingkaran berikut menggambarkan tentang kesukaan sekelompok anak terhadap beberapa jenis bunga. Jika selisih antara jumlah seluruh anak dengan yang suka bunga mawar ada 90 anak, maka yang suka bunga kenanga dan bunga dahlia berjumlah titik-titik anak. Nah, di sini sebelum kita ke lebih lanjut, di sini kita lihat untuk yang C dan D, yang C artinya mawar, yang D kenanga. Di sini belum diketahui. Kita lihat yang C dulu. Yang C ini sepertinya ini adalah sudut siku-siku. Berarti di sini sudut siku-siku itu kalau diderajatkan, dikonversi ke derajat, berarti di sini adalah 90 derajat. 90 derajat kalau kita konversikan ke persen artinya begini. Kita tulis 90 per 360 itu kan sama dengan 1/4 ya, masing-masing dibagi 90 ya. Ini 1/4. Selanjutnya kita akan konversikan ke persen. Berarti 1/4 kita kalikan dengan 100%. Ya, 1/4 dikali 100% berapa? Ya tinggal coret, berarti ini 25.
4 bagi 4 kan 1, 25 bagi 100 bagi 2, 100 dibagi 4 itu adalah 25. Berarti untuk yang C 25% ya. Oke, kita simpan dulu, kita tulis di sini C sama dengan 25%. Oke. Ini oke, selanjutnya kita lihat yang D. Ini saya hapus dulu. Untuk mencari yang D, tinggal kita kurangkan. Yang D artinya kan kalau total seluruh ini, total seluruhnya, karena dia dalam bentuk persen berarti 100. Maka yang D ini adalah D sama dengan 100 di 100% dikurang dengan 20 ya, dikurang dengan 15 dan dikurang dengan yang C tadi 25 ya. Oke. 100 dikurang 20 itu 80, dikurang dengan 15 ya, dikurang 15 dan dikurang 25. 80 kurang 15 65, dikurang 25 berarti di sini 40 ya. Dapatlah yang D 40. Kita tulis yang D sama dengan 40%. Nah, selanjutnya barulah kita ke soal utamanya. Ini saya hapus. Setelah dapat C dan D nya barulah kita ke soalnya tadi. Kembali ke soal tadi yang di sini kan kita selalu menggunakan konsep ditanya per diketahui kali diketahui ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah siswa atau yang menyukai bunga kenanga dan dahlia. Jumlah yang suka bunga kenanga dan dahlia. Berarti di sini kita jumlahkan yang suka kenanga itu adalah D berarti 40 ditambah dengan bunga dahlia B berarti 15. 40 ditambah 15 ya. Di sini 40 tambah 15 per diketahui. Yang diketahui tadi itu selisih antara jumlah seluruh anak dengan bunga mawar. Jumlah seluruh anak itu adalah kita misalkan dengan 100% tadi ya. Ini persen ya, ini persen, ini persen juga ya, ini persen, kemudian ini persen juga, dikali dengan diketahui adalah 90. Maka di sini 40 ditambah 15 adalah 55% per 100 tadi ya. Ini 100 dikurang dengan selisih tadi ya. 100 dikurang dengan mawar berapa? Mawar C berarti di sini 25 tadi ya, 25. 100 kurang 25 adalah 75% dikali 90. 55% dengan persen kita coret, 55 dengan 75 juga kita coret. 55 dibagi 5 itu 11, 75 dibagi 5 itu 15. Maka di sini 11 per 15 dikali dengan 90. Oke. 15 dengan 90 kita coret. 15 bagi 15 1, 90 bagi 15 itu 6. Maka 11 kali 6 adalah 66. Maka siswa atau yang menyukai bunga kenanga dan bunga dahlia berjumlah 66 anak. Maka jawabannya adalah D ya. Kita lanjut ke nomor 4. Diagram garis berikut merupakan data penjualan buah salak toko Barokah. Kenaikan penjualan terbesar terjadi pada bulan. Di sini yang ditanya adalah kenaikan penjualan terbesar. Berarti yang ini kan diagram garis. Yang naik saja yang kita lihat. Kita akan tinjau dari opsi jawaban sini Januari dan Februari. Januari Februari ini turun. Berarti ini tidak usah kita lihat. Ini tidak usah kita lihat.
Yang B, Maret April ya naik ya, ini kemungkinan bisa. Yang C, Mei Juni juga turun, ini tidak usah juga kita lihat, ini sudah kita buang pilihan jawaban ini ya. Dan yang D, Oktober November ini naik, ini kemungkinan juga bisa kita dilihat. Artinya di sini sudah kita buang dua pilihan jawaban yang salah, dan yang benar tuh ada yang kemungkinan jawabannya ada dua di sini, B dan D. Akan kita lihat Maret April di sini kenaikannya berapa? Dari Maret April di sini Maretnya 15, Aprilnya 20, berarti kenaikannya di sini 5. Yang ini 5 ya. Selanjutnya untuk yang Oktober dan November di sini kenaikannya itu tidak sampai artinya kurang dari 5. Di sini kalau 5-nya ke sini, dari sini ke sini itu kurang lebih 3 atau 4, maka di sini kita tulis kurang dari 5. Artinya yang terbesar, yang mana kenaikan terbesar di situ adalah pada bulan Maret dan April. Maka jawabannya adalah Maret sampai April. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Bla 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 bla, jika nilai 70 ke bawah wajib ikut remedial, ada berapa siswa yang ikut remedial? Ini menjadi kata kunci adalah nilai 70 ke bawah. Apakah nilai 70 termasuk? Nilai 70 ke bawah di sini artinya kalau katanya seperti ini, kalimatnya begini, 70 ke bawah, artinya 70 juga termasuk ikut remedial. Kecuali kalau pertanyaannya atau pernyataannya begini, nilai yang kurang dari 70. Nah, itu maka 70 tidak termasuk. Artinya di sini 70 itu termasuk remedial. Nilai 70 juga termasuk remedial. Maka kita bisa lihat nilai 70 ke bawah itu seperti apa? Yang ikut remedial yang mana? Dari 60. Oke. Kemudian 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jawabannya adalah 7 ya. Jangan sampai kejebak oleh kata-kata ini, kalimat ini, nilai 70 ke bawah. Jangan hanya kita lihat bukan berarti 70 yang termasuk. Sini ada pilihan 70 tidak termasuk kan. Bisa saja kalau kita tidak paham dengan kalimat ini, bisa saja kita menjawabnya 5. Kan sini 70. Kalau ada pilihan, apalagi di sini ada pengecoh. Di sini ada pilihan jawaban 5. Jadi jangan sampai salah. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Rata-rata berat badan dari sekelompok siswa berdasarkan tabel berikut adalah. Untuk mencari rata-rata dalam bentuk tabel sini kita harus kalikan di sini ya. 34 kita kali dengan 6. 34 kali 6 itu 180 ya, 34 dikali 5 ya, bukan 6 ya, sorry, salah. 34 dikali dengan 5 ya tadi ya. Ya, 34 kali 5, 30 kali 5 150 ditambah 20 berarti 170 di sini. Kemudian 35 dikali 5. 35 dikali 5. 35 dikali 5 itu 150 tambah 25 itu 175 di sini. Kemudian 36 kali 4. 36 dikali 4. 36 dikali 4 itu 120 ditambah 24 berarti 144. Kemudian 37 dikali 3. 37 dikali 3. 37 kali 3 itu 90 ditambah 21 berarti 111. 111 dan kemudian 38 dikali dengan 6. 38 kali 6 30 berarti 180. Kemudian 68 48 180 ditambah 48 itu adalah 228 ya. Ini berat badan dikali dengan jumlah siswa ya. Kita harus kalikan
atau berat badan dikali frekuensi, sehingga ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 5 tambah 4 9 tambah 1 10 18 tambah 1 8 15 19 20 22 2 simpan 2 3 4 5 6 8 828. Nah, untuk mencari rata-rata ya kita tinggal jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu 828. Banyak datanya berapa? Banyak data kita hitung. 5 tambah 5 10 tambah 4 14 tambah 3 17 tambah 6 23. Maka 828 dibagi 23 sama dengan 36. Maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 7. Modus dari data nilai ulangan harian berikut adalah. Yang perlu kita ketahui adalah modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi tertinggi. Jika disajikan dalam bentuk data begini, maka kita bisa melihat frekuensi yang tertinggi di sini adalah 7, ya kan? 7 ini adalah miliknya 85. Berarti modus dari nilai ulangan itu adalah 85. Maka jawabannya adalah B. Jangan jawab 7 ya. Yang kita lihat adalah datanya itu, nilainya itu yang kita lihat, bukan di frekuensinya ya. Maka jawabannya adalah 85. Jangan kebalik, jangan jawab 7. Oke, lanjut ke nomor 8. Median data tabel berikut. Median adalah nilai tengah ya. Jika disajikan dalam bentuk tabel ini, sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu ya cara panjang ya. Cara yang pertama di sini saya akan tulis cara pertama. Cara 1 ya. Cara 1 kita bisa menulis 60 itu sebanyak 3, boleh 60 kemudian 70 sebanyak 7 dan seterusnya 70 sebanyak 70 sebanyak 7. Ini akan repot sekali kalau cara seperti ini ya. Kita akan memakan waktu yang panjang. Maka di sini saya akan menggunakan cara singkatnya, yaitu cara 2 ya. Cara 2 itu cara yang singkat. Kita langsung saja di sini kita lihat, kita hitung jumlah siswa di sini berapa. 3 tambah 7 10 tambah 1 11 tambah 6 17 tambah 6 23. Di sini 23 berarti 23 ditambah dengan 1 itu apa? Ini rumusnya ya. Ditambah 1 kemudian dibagi dengan 2. 23 ditambah 1 itu 24. 24 dibagi 2 itu 12. Maka kita lihat, kita hitung dari sini. Data urutan ke-12 itu terletak pada data yang mana? Kita hitung. Dari sini ke sini 10 tambah sini 11. 11 di sini baru 11 nih, yang 80 di sini baru 11, berarti kita tambahkan sini lagi 12 kan berarti terletak di sini. Data ke-12 itu terletak di 90, maka median tersebut adalah 90. Anak-anak bisa mencobanya atau tes. Kita mau tes misalnya kan, boleh bisa menggunakan cara 1 kalau jika masih ragu misalnya dengan cara gini anak-anak masih ragu, ya silahkan saja cek dengan cara 1 tadi, dengan cara ambil satu-satu gini, dan tentunya akan memakan waktu yang lama. Oke, baik, lanjut ke nomor 9. Nilai rata-rata ulangan harian matematika kelas 4 yang berjumlah 12 orang adalah 70,5. Sefira tidak mengikuti ulangan karena sakit, dan Fiona ada keluarga maksudnya di sini ikut keluarga ya, bukan ada keluarga tapi ikut orang tuanya keluar dari kota ya, maksudnya begitu ya. Ini salah soalnya di sini, ini ikut orang tuanya keluar kota. Oke, sehingga mereka berdua mengikuti ulangan susulan. Setelah dihitung, ketika nilai Sefira ditambah rata-rata menjadi
ketika nilai Safira ditambahkan rata-rata menjadi 72 ya, dan ketika nilai Fiona ditambahkan nilai rata-rata menjadi 73. Nilai yang diperoleh Safira dan Fiona secara berturut-turut adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan melihat tadi 12 orang adalah 70,5. Maka di sini kita tulis 12 dikali 70,5. 12 sama dengan 12 kali 7 84 tambah 0 840 ditambah 0,5 kali 12 itu adalah 6, berarti 840 tambah 6 itu 846 di sini ya, 846. Kemudian untuk yang Safira kita tulis singkat dengan S ya, Safira S. Tadi ketika nilainya ditambahkan menjadi 72, berarti sini ketika ditambah Safira kan awalnya tadi kan 12 nih, 12 anak, ketika ditambah Safira menjadi 13 ya kan, berarti 13 dikali dengan 72. 13 kali 72, 13 kali 72, 13 kali 7 ya 91 ya, 910. 13 kali 2 26, 910 tambah 26 936 ya, 936. Nah, ini untuk yang Safira. Kemudian yang Fiona kita tulis F. Ketika ditambah Safira tadi 13, berarti ditambah Fiona jadi 14 anak jadinya kan. Maka di sini 14 dikali dengan, ketika ditambahkan dengan nilai Fiona di sini menjadi 73, berarti 14 dikali 73. 14 kali 73 ya kan. Berarti 14 dikali 70, 14 kali 7 itu 98, 980. 3 kali 14 itu 42, berarti 980 ditambah dengan 42 itu 1022 ya. Di sini 1022. Nah, untuk mencari nilai si Safira, maka ini kita kurangkan ya kan. 936 kita kurangkan dengan 846. 846 kita kurangkan, ini 0, 13 kurang ini 9 ya. Maka ini ya, maka nilai Safira itu adalah 90. Selanjutnya untuk mencari nilai Fiona ya kita kurangkan ini dan ini. Berarti 1022 dikurang dengan 936. 936 ya, kita kurangkan 12 kurang 6 itu 6, 11 dikurang 3 itu adalah 8. Maka nilai Safira itu 90, nilai Fiona itu 86. Maka jawaban yang benar adalah 986, yaitu D. Oke. Lanjut ke nomor 10. Persentase siswa yang gemar matematika berdasarkan diagram batang berikut adalah. Di sini kita mencari persentasenya. Ya, anak-anak jangan langsung serta-merta melihat oh ini matematika 20, ini matematika kan D ya kan, matematika 20 langsung jawab aja, oh nih jawabannya langsung A. Itu akan keliru jika anak-anak menjawabnya seperti itu. Tapi di sini kan ditanya persentase, berarti kita akan mencari persentase matematika, MTK. Kita tulis di sini MTK di sini berapa? Matematika di sini adalah 20, berarti 20 per total seluruhnya berapa? Ini 35 ditambah 20, 55 ditambah 15, 70 ditambah tambah 10 ya, 80 ya, ulangi ya, 35 20 ya, 55 70 80 ya, betul. Maka di sini 80 kali karena dia minta persentase, maka di sini kita kalikan dengan 100%. Ya. Maka ini 20 dengan 80 kita coret,
20 dibagi 21, 80 dibagi 20 itu 4. Berarti 1/4, sisanya sekarang kan 1/4 dikali dengan 100%. Ya berapa? Ya 4 dengan 100 ini kecoret, berarti 25. 1 kali 25 ya 25. Berarti matematika itu adalah 25%. Maka jawabannya adalah B. Ya, itu tadi pembahasan tentang soal pengolahan data. Sekian video ini, semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak yang belajar di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.